Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus korupsi. Tata tertib pengadilan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengadilan tata rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Sekian tata tertib pengadilan. Kepada majelis hakim dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang dan kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada terdakwa dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, selanjutnya hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membicarakan dakwaan. Baik, apa kabar, saudara? Saya sehat yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan membacakan biografi Anda. Nama lengkap Juliari Bintang Batubara. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir 22 Juli 1972 di Jakarta. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal saudara di mana? Di Jalan Jika Thomas 2, Jakarta Selatan yang mulia. Pekerjaan saudara mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Apakah Anda sudah ditahan? Di mana Anda ditahan? Betul yang mulia, saya sudah ditahan pada 13 Desember 2021 pada Pondok Jaya Tumpang yang mulia. Untuk melewati kasus ini, Anda apakah didamping oleh penasihat hukum Anda? Benar yang mulia, saya membawa penasihat hukum saya. Baik, kepada jaksa penuntut ada yang ingin ditambahkan? Sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan sekarang di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Pondam Jaya Guntur. Dakwaan 1. Bahwa terdakwa Juliari Batubara selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia periode tahun 2011 sampai 2020. Mohon izin melihat direferensikan sebagai sekaligus penggunaan anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Maitus Joko Santoso dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan Mei 2020-2024. Tahun 2020 bertempat di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat di Busa Cafe lantai 1 Mall Apartemen Green Pramuka City Jalan Ahmad Jenderal Ahmad Yani Kafling Pesona Cempaka Putih Jakarta atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih dalam hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah yang suap, yang terdakwa melalui Adi Wahyono dan Maitus Joko Santoso menerima uang sebesar Rp1.280.000.000. Izin melanjutkan yang mulia. Sebagai tindak lanjut atas perintah terdakwa untuk mengumpulkan uang fee dari para penyedia bansos sembako
pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial tahun 2020 dalam kurun waktu sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 selain menerima uang dari Harifan Sidabuke dan Hadian Iskandar Madanaja, terdakwa melalui Matius Joko Santoso dan Adi Wahyuno juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya dengan perincian sebagai berikut. 1. Pada bulan Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 1 sebesar 1.770 juta. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Dikdaya 170 juta, PT Tahta Jaga Internasional 150 juta, PT Giri Mekar Abadi Jaya 100 juta, CF Bahtera Asa 85 juta, PT Andalan Musik Internasional 50 juta, CF Moncino 35 juta, PT Giri Mekar Abadi Jaya 50 juta, CF Moncino 25 juta, Posko Justisia Adil Makmur 250 juta, Primer Koperasi Sehati 30 juta, PT Galasadi Gunung Sejahtera 50 juta, PT Tujuh Putra Bersaudara 50 juta, PT Dharma Lantara Jaya 475 juta, PT Asri Citra Pratama 50 juta, PT Andalan Musik Internasional 50 juta, PT Anugerah Bangun Kencana 50 juta, PT Bisma Cindo Perkasa 50 juta, PT PT Asri Citra Pratama 50 juta. Yang kedua, pada sekitar akhir Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap 3 sebesar 1.782 juta. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Dikdaya dengan fee 170 juta, PT Giri Mekar Abadi Jaya 75 juta, PT Andalan Musik Internasional 50 juta, CF Moncino 30 juta, CF Bahtera Asa CF Bahtera Asa 80 juta, PT Galasari Gunung Sejahtera 50 juta, Primer Koperasi Sehati 50 juta, PT Rizka Indojaya 200 juta, PT Afira Indah Megatama 500 juta, PT Spartan Mitra Selaras 50 juta, PT Anastafur Socino 400 juta, PT Anugerah Bangun Kencana 50 juta, CF Nurani Cemerlang 25 juta, PT Anomali Lumbung Arta 50 juta. Yang ketiga, pada sekira awal Juli sampai pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako tahap komunitas 1 sebesar 3.755 juta. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Dikdaya 50 juta, PT Asri Citra Pratama 50 juta, PT Wiracita Perkasa PT Wiracita Perkasa 1 miliar, PT Afra Raihan Mora Utama 100 juta, PT Duta Teknolayan Abadi Tama 100 juta, PT Big Group Indonesia 300 juta, PT Gunanata Dirga 600 juta, CF Nurani Cemerlang 50 juta, PT Azura Cahaya Asia 5 juta, PT Raksa Bisnis Indonesia 300 juta, PT Era Nesta Prestasi 50 juta, PT Citra Mutiara Bangun Persada 600 juta, PT Karunia Berkah Sejahtera 550 juta. Yang keempat, pada sekira awal Juni 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 5 sebesar 5.850 juta. Dan sebagai berikut: PT Bumi Pangan Dikdaya 120 juta, PT Karunia Berkah Sejahtera 550 juta, PT Arvina Nugraha Karisma 150 juta, PT Krishna Selaras Sejahtera 500 juta, PT Raksasa Bisnis Indonesia 900 juta, PT Milo Indonesia 100 juta, PT Pandawa Sentra Komputika 600 juta, PT Lestari Jaya Nirmala 1,2 miliar, PT Era Nura Prestasi 32 juta, PT Kirana Cakro Arjuna 250 juta, PT Afri Citra Pratama 50 juta, PT Gunanata Dirga 600 juta, PT Anuman Lumbung Arta 50 juta, PT Afira Indah Megatama 600 juta, PT Bumi Pangan Dikdaya 50 juta. Yang kelima, pada sekira akhir Juni sampai awal bulan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 6 sebesar 5,57 miliar. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Dikdaya 100 juta, PT Laras Makmur Sentosa 600 juta, PT Wiracita Perkasa 600 juta, PT Dwi Inti Putra 50 juta, PT Gunanata Dirga 825 juta, PT Putra Swarna Bumi 50 juta, PT
PT Rizka Indo Jaya 500 juta, PT Multi Wira Mandiri 120 juta, PT Mido Indonesia 40 juta, PT Restu Sinergi Pratama 700 juta, PT Reski Selaras Mandiri 300 juta, PT Anugrah Bangun Kencana 500 juta, PT Total Abadi Solus Indo 50 juta, PT Asri Citra Pratama 50 juta, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi 450 juta, PT Karajaya Niaga 50 juta, PT Era Nusa Prestasi 200 juta, PT Anomali Lumbung Arta 50 juta, PT Karunia Berkah Sejahtera 270 juta, PT Subur Jaya Gemilang 250 juta. Pada pertengahan Juli sampai akhir Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 7 sebesar 1,94 miliar. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Digdaya 100 juta, PT Global Trijaya 100 juta, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi 450 juta, PT Mido Indonesia 25 juta, Bismacindo Perkasa 50 juta, Brahman Frank 300 juta, PT Duta Teknolayan Abadi Tama 25 juta. Pada sekira akhir Juli sampai pertengahan Agustus 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 8 sebesar 2 miliar dengan nama perusahaan Bumi Pangan Digdaya 100 juta, PT Aus Citra Pratama 100 juta, PT Goshen Sejahtera Utama 250 juta, PT Laras Makmur Sentosa 570 juta. Pada Agustus 2020 menerima uang dari beberapa bansos sembako di tahap 9 besar dengan nominal 1,38 miliar. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Digdaya 90 juta, PT Total Abadi Solusindo 500 juta, PT Putra Suar Bumi 200 juta. Pada akhir Agustus sampai akhir pertengahan September 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 10 besar yaitu 150 juta. Sebagai berikut: PT Bumi Pangan Digdaya 50 juta, PT Astri Citra Pratama 100 juta. Pada pertengahan September sampai awal Oktober 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 11 sebesar 1,6 miliar. Sebagai berikut: PT Inti Jasa Utama 600 juta, PT Restu Sinergi Pratama 1 miliar. Yang terakhir, pada November 2020 menerima uang dari penyedia bansos sembako di tahap 12 sebesar 150 juta. Sebagai berikut: PT Wahian Putra Jaya 150 juta. Dilanjutkan, Pada awal November 2020 sampai akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bahan sembako di tahun 2020 sebesar 2.570 juta rupiah sebagai berikut: PT Top Indo Yang Raya Sejati sebesar 1 miliar, PT Rubicon Vex Movi sebesar 150 juta rupiah, PT Hongyan Putrajaya uang sebesar 330.000 rupiah, PT Kediri Surya Nusantara sebesar 100 juta rupiah, PT Inti Jasa Utama uang sebesar 620 juta rupiah, PT Laras Makmur Sentosa sebesar 300 juta rupiah. Selain itu, Adi Wahyono juga menerima uang sebesar 700 juta rupiah dari penyedia bansos sembako, yaitu PT Anomalia Arta yang tunai sebesar 200 juta rupiah, PT Integra Fatma Mandiri uang sebesar 50 juta rupiah, PT Bisma Perkasa uang sebesar 100 juta rupiah, PT Citra sebesar 100 juta rupiah, PT Rahman Khan yakni sebesar 50 juta rupiah, CV Nur Aini Cemerlang yakni sebesar 50 juta rupiah, PT Total Abadi Solusi uang cash sebesar 100 juta rupiah, PT Duta Abadi sebesar 50 juta rupiah. Setelah uang terkumpulkan, Mas Joko Santoso dan Adi Wahyono selanjutnya terdakwa menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 4.200 juta rupiah, yakni 1. Pada awal bulan 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salimba, Jakarta. Mas Joko Santoso, Adi Wahyono menyalahgunakan uang sebesar 1.700.000 rupiah kepada terdakwa.
ada sekitar 2020 bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Kemensos Biro Umum Salemba, Jakarta, atau Joko Santoso dan Adi Wahyono dengan uang bansos sejumlah 1.500.000.000 rupiah kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso, ajudan terdakwa. Pada awal bulan Juni, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Umum Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Agus Joko Santoso dan Adi Wahyono menyerahkan uang sejumlah 2 miliar rupiah dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika kepada terdakwa melalui Duku Ari Wibowo. Pada bulan Juni 2020, bertempat di lantai 1 ruangan Kepala Biro Kemensos Salemba, Jakarta, menyerahkan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Nurbaiti dalam kurung sekretaris pribadi terdakwa. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa terdakwa selaku pengawas negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matteo Joko Santoso dalam kurung dilakukan penutupan secara terpisah pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Bertempat di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat. Serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sepertiga rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa melakukan melalui Adi Wahyono dan Matteo Joko Santoso menerima uang sebesar 1.280.000.000 rupiah dari Harifan Sidabuke dan uang sebesar 1.950.000.000 rupiah dari Ardian Iskandar, serta uang sebesar 29.252.000.000 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Harifan Sidabuke, Ardian Iskandar, dan penyedia bansos lainnya. Pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebagaimana halaman 22 sampai dengan 40 dianggap dibacakan. Serta terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang diterimanya melalui Matteo Joko Santoso dan Adi Wahyono tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus pengguna anggaran pada pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka pengadaan coronavirus 2019 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial tahun 2020. Atau menurut pikiran Harifan Sidabuke, Ardian Iskandar, dan beberapa penyedia bansos lainnya, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia sekaligus pengguna anggaran di Kementerian Sosial. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta 14 April 2021. Penuntut Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Fiksen Pernadi Muhammad Nur Aziz Dian Hamisena Bagus Diahanto sudah bertanda tangan. Sekian yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah Ada yang ingin tambahkan? Terima kasih yang mulia. Kami keberatan atas penjelasan yang disampaikan jaksa penuntut. Dan izin yang mulia, jawaban penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. silakan. Terima kasih yang mulia. Pertama,
melalui Adiwi Wahyono dan Matius Joko Santoso menerima uang sebesar 29 miliar. Yang kedua, di dalam surat dakwah ini kita tidak pernah mendengar proses perkara itu. Kita tidak mengetahui ada pemberi yang lari selain dari Haripan, Sidabuke, dan Adrian. Sementara yang 29 ini statusnya sebagai apa? Kalau andai kata ini adalah suap, maka pemberi suapnya siapa? Ini yang kami mohon perhatian MA yang mulia. Kemudian yang ketiga, yang mulia yang perlu kami sampaikan juga dari pengacara dan berita yang kami baca, dari seluruh uang yang dinyatakan di dalam surat dakwaan ini sebesar 29 M, itu tadi hanya 8 depender yang mengaku menyerahkan uang yang nilainya hanya 4 miliar. Kemudian defender yang membantah itu hanya 29 yang nilainya 215 miliar sekian rupiah. Kemudian ada 20 vendor Bilqis pernah diperiksa. Kami sampaikan ini yang mulia karena bagaimanapun juga kepentingan kita dalam perkara ini adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Cukup yang mulia. Apakah penasihat hukum bisa mendatangkan saksi-saksi? Terima kasih yang mulia. Kami bisa menyiapkan saksi-saksi sebelum pengadilan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya pembicaraan akan keputusan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Putusan nomor 29/2021/PN/Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Nama lengkap: Juliari Bitar Batubara, tempat tanggal lahir di Jakarta 22 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Jika Thomas nomor 2. Sesuai dengan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422 dan pasal 429 dan pasal 430 KUHP dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sidang pada pagi hari ini, Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natar dengan hasil terdakwa dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang dan hadirin dimohon